Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di teropong politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sudut desa yang sunyi. Ya, kawan-kawan teropol, saat ini kita ingin meneropong kegiatan dari Kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk oleh Presiden terbaru kita, Prabowo Subianto. Menurut informasi yang beredar di media bahwa akan ada masa orientasi menteri yang akan diadakan di Magelang, Jawa Tengah. Ya, mendengar apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo ini mengingatkan saya ketika baru mau masuk SMA dan juga ketika mau masuk perguruan tinggi, itu ada masa orientasi. Dan di masa orientasi itu kami dilatih bagaimana membangun solidaritas. Bahkan kadang ketika itu ya harus memindahkan satu permen dari mulut ke mulut. Ya, itu sesuatu yang membuat kita kalau mengingat itu menjadi tidak enak. Lalu kemudian ada juga ritual, ya, kita disuruh makan nasi semua terlebih dahulu, ya, menghabiskan air semua, lalu kemudian makan cabai paling terakhir, dan pada saat itu tidak ada lagi air yang disediakan. Nah, saya berharap ya para menteri ini, ya, saya mungkin juga mereka pernah mengalami hal yang sama, ya, tapi mungkin itu bagus dicoba, ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana pedasnya penderitaan rakyat, ya. Lalu ada juga kawan saya yang kemudian ikut mahasiswa pencinta alam ketika itu, ya, dia kemudian dalam masa latihan dasarnya itu dia disuruh masuk hutan dan harus menangkap ular, ya. Jadi dia tidak akan pulang kalau tidak menangkap ular. Sampai ada teman saya yang bermalam, ya, bahkan berhari-hari di hutan dan dia pulang tidak bernyawa lagi gara-gara disuruh itu dan dia tidak kembali ketika belum mendapatkannya. Nah, menarik ya kalau ini diberikan kepada para menteri. Saya bisa membayangkan ya bagaimana Ibu Veronica menangkap ular di hutan, Ibu Sri Mulyani disuruh tangkap ular, ya, dan saya pikir itu hal yang menarik, cerita yang menarik. Ya, bagaimana mereka harus bertahan hidup di hutan, ya, supaya mereka tahu bagaimana penderitaan rakyat itu. Ya, mungkin usul saya ini tidak masuk akal, tetapi bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana benar-benar merasakan apa yang dialami oleh rakyat, ya, pedasnya kehidupan mereka dan mencari makan sehari-hari harus bertahan hidup. Nah, tapi kita kembali ke esensi yang diungkapkan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo ingin menggembleng para menterinya itu supaya terjadi kekompakan di dalam bekerja. Pertanyaan saya, apakah itu akan cukup efektif? Ya, Pak Prabowo perlu tahu bahwa mereka ini adalah para politisi, ya, para profesor, para doktor, walaupun ada di antara dokter-dokteran, ya, yang tidak jelas, ya, kampus dan prosesnya untuk memperoleh doktor. Tapi kita tunggu saja, kita harus tetap optimis. Pak Prabowo, apa yang Anda pikirkan, ya, silakan dilakukan. Tetapi menurut saya itu tidak akan terlalu efektif. Kenapa? Karena di dalam otak mereka yang sudah melanglang buana di dunia intelektual dan juga dunia politik, mereka sudah kebal, ya, otak mereka ini akan sudah kebal dengan hal-hal seperti itu. Dan menurut saya kalau Pak Prabowo berhasil untuk mengubah, saya jempol untuk Pak Prabowo.
tapi bagi saya jalur-jalur yang ada di otak mereka ini sudah terlalu tebal. Ya, dan kita tahu bagaimana mereka bermain untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi saya juga sedikit meragukan ya, bagaimana misalnya menteri-menteri senior ini, ya anggaplah misalnya Ibu Sri Mulyani sudah 2 periode presiden, dia terus menjadi Menteri Keuangan, lalu kemudian sudah terbaik di dalam mengelola pengelolaan negara, lalu kemudian akan dilatih oleh orang-orang yang mungkin levelnya lebih di bawah dari dia. Ini sama halnya dengan mengajari bebek berenang. Iya. Dan Ibu Sri Mulyani ya, semoga bahagia menghidupi training atau masa orientasi menteri yang akan diadakan di Magelang, ya kota dingin. Ya, saya beberapa kali berkunjung ke Magelang dan daerahnya cukup dingin dan bersih, dan kita berharap benar-benar apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini bisa mengubah paradigma. Ya, mudah-mudahan dengan pendekatan militer, ya mereka paradigma bisa berubah untuk disiplin, bagaimana jujur, bagaimana sportif, bagaimana bertindak dengan baik untuk melayani rakyat, bagaimana mereka memiliki jiwa nasionalisme untuk mencintai Indonesia sehingga mereka benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia. Kalau Pak Prabowo berhasil untuk itu, dan kita akan lihat nanti kinerja mereka, kita akan lihat seperti apa mereka bekerja. Jangan seperti 3 menteri yang baru 1 hari bekerja sudah bikin gaduh. Ya, bagaimana menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan acara keluarganya, lalu meminta uang 20 triliun untuk kementerian yang baru akan dipimpin, dan juga menganggap bahwa peristiwa 98 itu bukanlah pelanggaran HAM berat. Ya, jadi kita berharap mereka ini ditertibkan. Ya, kalau perlu todong senjata di kepalanya. Ya, bercanda ya, supaya mereka benar-benar bisa disiplin, mereka benar-benar memiliki nasionalisme yang tinggi, supaya mereka tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, kepentingan mereka sendiri, ya, kepentingan keluarganya ataupun kepentingan kelompoknya. Dan saya melihat ya persiapan yang dipersiapkan di sana, walaupun mereka harus di tenda selama 3 hari, tetapi saya lihat tendanya bukan tenda biasa. Ya, di sana ada AC, di sana ada televisi, di sana ada sofa, di sana ada kamar mandi yang cukup baik, dan saya pikir biaya yang dikeluarkan untuk acara di Magelang ini bisa dimakan 7 turunan dalam 1 desa. Ya, kalau itu dibagikan ke para rakyat di desa. Oleh karena itu kita berharap ya benar-benar acara yang dirancang oleh Pak Prabowo ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kerjasama menteri. Tidak ada lagi ego sektoral, tidak ada lagi birokrasi yang lelet, tidak ada lagi birokrasi yang menjadi pengisap darah bawahan. Ya, tidak ada lagi birokrasi yang mengisap APBN, tapi benar-benar ya dilakukan untuk kepentingan rakyat. Dan kita tunggu kisah-kisah selanjutnya, bagaimana Ibu Veronica, bagaimana Ibu Sri Mulyani, dan bagaimana Bang Natalius Pigai menangkap ular di hutan Tidar. Salam Pancasila.